Allah
Alhamdulillah, mari kita lanjut ke acara inti, yaitu ceramah rohani tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syamsuddin. Kepadanya kami persilakan dengan senang hormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun Sayyidul Kaunain wa Saqalain wal fariqain min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Nabiyunal amiruna fala ahadun abarra fi qawlin la minhu wala na'amiya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahamiyya balligh maqasidana Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau ada yang baca sholawat itu lidah jangan diem baik, sebab sholawat yang kita baca tadi itu KTP kita di depan Nabi. Amin. Biar kita dikenalin sama Nabi. Ampe waya gini, ngerti orang sini waya gini. Ampe waya gini kita kagak pernah kenal Nabi Bapak ya. Sampai sekarang nih ada yang udah ketemu sama Nabi. Udah Pak Ustadz, kemarin saya waktu nonton organ tunggal. Waktu nonton organ tunggal ketemu sama Muhammad. Itu mah Muhammad tukang bakso. Bukan Nabi Muhammad, Nabi besar kita. Nabi yang asli belum pernah ketemu kita. Kita kagak pernah ketemu sama Nabi, apalagi Nabi kepada kita. Tapi kata Nabi Muhammad, tuba liman ro'ani wa amanabi summa tuba liman lam yaroni wa amanabi.
Ngerti? Pantas para diem baik. Beruntung orang yang hidupnya sejaman dengan Nabi, bisa ketemu Nabi, bisa kenal sama Nabi, bisa bareng-bareng hidupnya sama Nabi. Beruntung tuh orang. Tapi lebih beruntung lagi dan lebih beruntung lagi orang yang tidak pernah ketemu Nabi, tetapi dia sempat cinta dan beriman kepada Nabi. Siapa orang yang tidak pernah ketemu Nabi? Kita. Jangankan kita sama Nabi, sama laki kita yang jarang ketemu. Laki ibu-ibu, laki emi pada kaburan mulu. Tapi kalau ada di rumah ada orang Nabi siapa? Hari Senin ada yang Nabi Bang Emok. Banyakan emoknya. Mendingan G. Ngerti orang sini mendingan G. Udahan kita kagak pernah ketemu dengan Nabi, tetapi kalau lidah kita selalu baca sholawat, itu ada tandanya di jidat. Ada tandanya di jidat. Apa tandanya? Di depan Nabi nanti jidat kita jenong bro. Ada bacaan Muhammad di jidat kita. Orang yang mukanya ada nama Nabi Muhammad mual salah. Salah mual. Mual salah. Salah mual. Itu orang teh sering baca sholawat. Artinya kalau Nabi pengen kenal dengan kita dan kita pengen kenal dengan Nabi, banyak-banyak kita baca sholawat. Sampai lupa assalamualaikum. Ada 9 panggilan tak terjawab dari guru dan orang tua kita. Udah tahu masalah ini kiai ini. Habis kalau kita berhenti itu kepake 2-3 menit mah. 2-3 menit, tadi ngelariin motor gak pakai rem saya. Takut kualat sama kiai kalau kagak datang. Asal aja giliran di sini. Ada barengannya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu di sini mau kuat-kuat ngomelnya. Kalau ada pengajian yang paling kompak ibu-ibu. Kompak di mana? Kompak di balik ngomong-ngomongin tetangga. Orang sono tuh, orang Pulau Besar, belah mari dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibawa ke Mekah. Jauh gitu ngapa? Mekah lah, Mekah mah jauh. Daun salam dibawa ke Mekah. Cakep gitu. Sakit. Yang menjawab salam, insya Allah hidupnya pada berkah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaji malam ini mah udah kita bab salam deh. Daun salam dibawa ke rawa keladi. Yang kagak mau jawab salam, insya Allah matinya jadi memedih. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. La haula wala quwata. Saya bisa terus-terusin baik. Ini aku pegang mic nih. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihi sama wa fi kitabihil uqba wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul maulanal azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu mau kemana itu? Bohong. Kalau habis makan cumi ya. Nyampe di mana tadi? Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramun, para alim dan ulama, para kiai, para juhama, para asatid wal asatidat, wabil khusus kepada guru saya dan guru kita semua, orang tua saya dan orang tua kita semua, Abah Kiai Muhammad Najih beserta Umi dan keluarga besarnya. Semoga Allah tetap memberikan sehat dan panjang umur. Apapun yang menjadi cita-citanya, Allah kabulkan di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Abah Kiai Indang Al-Bajuri beserta Umi mata'amallah bituli hayatihima, bapak para tokoh masyarakat, aparatur kepemerintahan, ibu ketua majelis taklim beserta jamaah, anak-anakku tim Hadrah Al-Islami, rekan ikatan remaja tanpa terkecuali, semua yang hadir di sini, mudah-mudahan bukan hanya pertemuan di dunia, Allah catat nama kita pertemuan di akhirat untuk mendapatkan keselamatan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Modal buat jalan-jalan ke akhirat itu cuma atuk, nggak banyak. Apa modalnya agar kita bisa selamat di akhirat?
modalnya itu baik, titik. Kalau kita merasa kagak dan belum baik di alam dunia, jangan coba-coba mati dulu. Belum sholat udah pengen mati, sengsara tuh orang. Belum ngaji udah mati, menderita tuh orang. Belum puasa Ramadan udah meninggal, gelisah tuh orang di akhirat. Tetapi kalau sholat ongkoh, puasa ongkoh, ngaji ongkoh, itu orang masuk ke akhirat ongkoh-ongkoh. Karena kita ke akhirat sudah bawa bekal. Sebaik-baiknya orang apabila pergi ke akhirat, dia punya istiqdad lil maut. Apa itu istiqdad lil maut? Mempersiapkan bekal untuk kematian kita ke depan. No, ibu-ibu yang ada di depan AA, kira-kira mati apa kagak? Mati. Jangan cengar-cengir, pokoknya bakal mati. Dengerin nenek-nenek. Kalau yang namanya nenek-nenek, ibarat matahari udah jam asar, ntar lagi itu matahari surup. Kalau matahari surup, itu nenek-nenek digotong di kurung batang. Gang mandor, gang mandor, gang mandor. Di bapak-bapak juga akan mati. Bagian katanya Ustadz Kiai Endang Al-Bajuri, sorbannya panjang banget, bakal mati. Allah mah kagak takut sama sorban. Bapak-bapak yang kumisnya melintang kayak galengan menyon, bakal mati. Malaikat Israel kagak takut sama kumis. Ibu-ibu yang badannya gede ngelebok mulu bakal mati. Malaikat Israel kagak takut sama badan ibu-ibu yang gede. Pokoknya semakin gede, semakin gampang dibantingnya. Enggak ada yang bisa kita sombongin di alam dunia. Apa yang kita banggakan di alam dunia? Ilmu. Ilmu yang mana Bapak yang bisa kita banggain? Allah yang bilang dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang melainkan sedikit saja. Ilmu kita kalau dibandingkan dengan ilmu Allah, gak ada apa-apanya. Kalau kita lihat laut dan kita ibaratkan laut itu ilmu Allah, ilmu kita itu cuma setetes air di lautan. Kemudian bangga dengan ilmu yang cuma setetes. No way, ibu, nggak ada manfaatnya. Kekayaan yang kita punya
hartanya brok di juru, brok di pantok, ngalayang di tengah imah, ai kebo eta mah. Bangga orang dengan harta yang cuma punya puluhan hektar, nggak ada apa-apanya. Ibu kenal dengan Nabi Sulaiman, 111 lemari dan ambalnya itu ada 99, Bapak. Lemari ambalnya 99, ada 111. Isinya cuma gelas. Cuma gelasnya terbuat dari emas. Berapa itu? Baru lemarinya doang. Bilqis, perempuan cantik, montok, bangkok, genok, dekok, semok, pakai androk, takjub dia. Kalau ibu berjalan di lantai Nabi Sulaiman, itu jingke. Jingke itu bahasa Korea. Kenapa? Dianggapnya lantai itu air, Bapak. Karena berombak begitu. Lantai berombak. Jangan coba-coba pakai rok pendek. Untuk melihat daleman nggak perlu diangkat roknya. Cukup lihat lantainya, kebayang ke atas. Ada buah hiro. Hebat kekayaan Nabi Sulaiman. Pernah bilang begini, ya Allah, kekayaan aku itu Engkau yang beri. Aku pengen bersyukur kepadamu, ya Allah. Berikan izin kepada kami 1 bulan saja untuk ngasih makan makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini. Nabi Sulaiman hartanya mau disodakokan pada binatang makhluk-makhluk, dari sekecil-kecilnya bocah sampai segede-gedenya Pak RT. Ini bocah Pak RT. Dari sekecil-kecilnya semut sampai sebesar-besarnya gajah mau diumpanin semua sama Nabi Sulaiman karena kaya dia. Ya Jibril, baik ya Rabb, sampaikan kepada Habib Allah Nabi Sulaiman. Iya, aku izinkan dia untuk memberikan makan kepada makhluk yang ada di sekitar negara dia. Yaitu malaikat Jibril sampai ke planting-planting lari. Dia menelepon ojek online kagak datang-datang. Sampai ke Nabi Sulaiman. Sulaiman, kau diizinkan untuk memberikan makan. Baik, seluruh bala tentara yang ada di kerajaan Nabi Sulaiman diminta masak semua. Sok ada-adanya orang masak semua. Dalam ukuran jam itu makanan udah setaju. Ini diam ngedengerin apa diam ngantuk? Kalau diam ngantuk, udah anak. Dengerin apa ngantuk? Dengerin. Nyampe di mana tadi? Masa ngedengerin gak tahu? Begitu Nabi Sulaiman masak, seluruh masakan itu ada di situ. Ya Allah, saya udah siap, kata Nabi Sulaiman. Naik ikan dari laut 1 ekor, nggak gede. Dalam satu riwayat, palanya seperti unta, badannya seperti gajah. Itu ikan teh ngeglebot. Makan tuh makanan yang udah dimasak, sok udung-udung. Krabes. Kurang lebih
41 menit itu makanan habis sama ikan satu. Diberikan izin ikan itu ngomong, ya Sulaiman, mana lagi makanannya? Nangis, dibilang begitu sama ikan. Engkau selama ini makan dari siapa? Aku makan dari Allah, kata ikan. Nabi Sulaiman yang begitu kaya, kekayaannya cuma habis dimakan 1 ekor ikan. Sombongkah kita? Sementara Allah puluhan tahun memberikan makan kepada kita, memberikan hidup kepada kita, memberikan kenyang kepada kita. Allah masih tetap maha kaya. Nggak perlu kita bangga terhadap kekayaan kita. Apa yang mesti dibanggakan? Kekayaan kita itu bagaikan lumpur yang nempel di betis. Kita belonjor terus kehujanan juga hilang. Benar begitu Pak? Nggak ada yang kekal kekayaan itu. Nggak ada yang kekal kesombongan itu, karena kesombongan adalah pakaian Allah. Kalau baju Allah kita pakai kagak sedang, bukan ukuran kita. Artinya kalau ada orang sombong di alam dunia, dia sedang pakai pakaian Allah. Na'udzubillah. Bagaimana kita mau baik kalau kita bermodalkan cuma kesombongan seperti itu? 14 abad yang silam, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu batasan. Ciri orang yang baik mah cuma 4. Kali-kali G, 4-4-nya ada pada diri kita. Amin. Kalau nggak ada 4-4-nya, 3 atau 3. Kalau 3 masih kagak ada juga, 2 atau 2. 2 masih kagak ada juga, atu dari yang 4 atu. Kalau 1 kagak punya, 2 kagak punya, 3 kagak punya, 4 kagak punya, alamat sengsara di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kira-kira kita orang baik apa orang buruk? Sok tahu. Baik dari mana? Sholat subuhnya 5:30. Ngajinya mau kagak baik. Untung kita masih diaku manusianya sama Allah. Pak, kita orang baik atau orang buruk, Pak? Nggak bisa jawab ya. Nggak bisa jawab ya. Tapi jawab baik, karena takut sok tahu. Dibilang buruk, gua sholat, gua ngaji. Jadi tipe orang yang baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya itu cuma 4. Mudah-mudahan dari salah satu 4 ini kita punya. Apa yang pertama? Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia orang yang dikasih panjang umur, amalnya cakep-cakep. Jadi ciri orang yang baik dalam pandangan Nabi, umurnya udah banyak, perilakunya cakep-cakep. Udah tua, Masya Allah sujudnya makin hebat. Jidat sampai nempel sama sejadah. Udah tua, hebat banget baca Qur'annya, sampai pada dawer bibirnya. Cakep itu orang. Kadang-kadang kan ada umur yang kurang bagus, umur yang mubazir. Udah tua di Bangka belum sholat. Tua di Bangka, tahu tua Bangka? Umur 60 tahun masih ngegaya di pinggir jalan, masih pegang gitar. See you when way the day grew long, I
Enakan banget suara AA. But I miss you most of all, my darling. Tua banget, my darling, my darling. Kehabisan umur, mubajir, mau ngapain lagi? Tar lagi juga. Umur mah habis dengan sendirinya. Kalau ibu 2022 kemarin itu umurnya 40 tahun, matinya 41 tahun, cuma tinggal nunggu Desember ke depan, tinggal setahun lagi. Kalau umurnya 40 tahun 6 bulan, bulan Juni udah mati. Kalau umurnya 40 tahun sebulan, tinggal 16 hari lagi mati. Umur enakan panjang apa enakan pendek? Yang sedang yang bagaimana? Umur yang sedang. Umur itu yang panjang dan yang pendek enggak ngaruh. Yang jadi pengaruh itu umur yang manfaat. Panjang ge kalau kagak ada manfaatnya mah buat apa? Udah tua masih berantem kayak sama tetangga. Ada itu orang tua besar yang begitu itu. Sini mah kagak ada yang ngaku. Jadi siapa yang berani mengisi usianya dengan ibadah, dengan amal ibadah, dengan amal kebaikan, ini orang punya ciri orang yang baik. Atuh tuh. Gampang lihat orangnya. Ya Allah, orang di akhirat demo. Ada apa bang? Kata malaikat. Aku pengen ketemu Allah. Mau ngapain? Aku akan minta janji Allah. Emang Allah janji apa bang? Allah yang bilang apabila kita berbuat amal ibadah, Allah akan memberikan surga. Oh, abang ibadah? Abang puasa? Abang ngaji? Baik bang, ayo ikut aku, kata malaikat. Ya Rob, ini hambamu Nabi janji pengen surga. Baik ya malaikat, akan aku buktikan. Inna wa'dallahi haqqun. Aku akan buktikan janji aku itu benar. Mana orang yang minta surga dengan aku? Ini orangnya ya Rob. Baik, bawa wahai malaikatku ketimbangan. Timbang dulu amalnya. Kira-kira itu amal berat apa ringan? Begitu ditimbang amal ibadahnya bener Pak. Itu timbangan sampai ngejlanget. Kayak barang aki-aki. Yurok barang aki-aki ngejlanget. Ngebeyoyot. Ngerti ngebeyoyot? Puasa apa tahu ngebeyoyot? Betul ya Rob? Amal ibadahnya banyak ini orang. Timbangannya sampai ngebeyoyot. Baik, ngeberayut. Ngeberayut. Kalau nggak ngeberayut, ngegantung.
juga kayak kelonengan. Baik, kamu ambil nikmat mata sebelah mana aja ambil nikmatnya, lalu taruh di sebelah timbangannya. Nikmat mata orang itu dipindahin selama hidupnya ke timbangan yang sebelahnya. Bapak, ternyata amal ibadah yang dia kumpulkan puluhan tahun kalah dengan nikmat mata sebelah. Beratan nikmat mata, ngangkat ini amal ibadah. Nangis dia di hadapan Allah. Salah kita kalau ibadah pengen surga. Emang surga encing kita? Salah kita kalau ibadah pengen surga. Salah. Emang surga Bapak kita? Kalau kita ibadah itu karena Allah, nggak ada yang karena surga. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan di jannati, enggak begitu. Adaan lillah semua. Karena Allah, jangan karena surganya Allah. Nanti kalau Allah udah resep sama kita, ilokan kita dibikin, dimanjain kita, dilemparin kita, buat muim. Mau kemana nyampainya? Mudah-mudahan sampai ke dalam surga. Jadi ciri orang yang baik menurut Rasulullah adalah orang yang mengisi umurnya dengan amal ibadah. Atau yang kedua, nggak usah disampaikan empat-empatnya, nanti kagak ngundang lagi. Ciri orang yang baik yang kedua, khairun nas yanfa'u linnas. Kalau jadi manusia, biar manfaat buat manusia yang lain. Hidup jangan nafsi-nafsi. Hidup jangan sombong, adiguna. Merasa dirinya lebih dari yang lain. Orang lain semuanya di bawah dia. Hidup kita John politiken. Hidup kita harus bermata rantai. Bapak pernah lihat rantai? Itu lihat saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Rantai. Hidup itu harus seperti itu. Atau Bapak kalau lagi nongkrong di pojokan rumah, lihat semut yang berbaris. Masya Allah, yang satu dengan yang satu bersalaman, berpelukan. Tidak bisa kita seperti itu kah? Tidak bisakah kita seperti itu? Harus bisa. Udah kita amalkan itu yang seperti itu teh. Cuma baru 1 tahun sekali. Di hari raya Idul Fitri doang. Lihat di hari raya Idul Fitri, enggak ada orang yang ngaku baik. Maafin saya ya. Semua minta maaf. Benar begitu? Enggak ada yang ngaku baik. Walaupun dia pecinya 4,5 meter ada. Tetap di hari raya itu maafin saya banyak salah. Kenapa itu tidak kita lakukan di bulan-bulan lain, di hari-hari lain? Jangan cuma setahun sekali kita mengakui kesalahan. Sebab kematian itu bukan setahun sekali. Kematian itu akan mengejar kita. Akan mulakikum bih. Bukan kita yang ngejar-ngejar kematian, tapi kematian yang ngejar-ngejar kita. Dengerin nenek-nenek. Nenek-nenek lagi diuber-uber sama kematian. Kalau nenek-nenek ketangkep sama kematian, nenek-nenek is dead. Mati. Aki-aki juga mati. Sekarang kita lagi kejar-kejar oleh kematian. Akan mengikuti kita itu kematian. Kalau hidup kita nggak ada manfaatnya untuk manusia,
berat tanggung jawab kita di akhirat. Jadi ciri orang yang kedua, orang yang baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, yang hidupnya manfaat buat orang lain, punya ilmu, ilmunya dia amalkan, punya pangkat dan jabatan, manfaatkan pangkat dan jabatannya, punya harta dan kekayaan, harta dan kekayaannya dipakai untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang perutnya lapar. Siti Khadijah itu orang kaya, Ibu. Siti Khadijah itu orang kaya, Bapak. Tapi begitu meninggal dunia, jangankan buat beli yang lain, buat beli lawon putih pembungkus badannya saja udah tidak punya harta dia. Kemana harta yang dimiliki oleh Siti Khadijah, istri pertamanya Rasulullah? Habis dipakai perjuangan oleh junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu serta saudara, dua saya titip tadi. Kalau ingin dilihat baik oleh Allah, ingin dilihat baik oleh Rasulullah, isi umur kita dengan kebaikan, dengan ibadah. Yang kedua, hidup kita harus ada manfaatnya buat orang lain. Maka kebaikan yang seperti itulah yang akan dibungkus Nabi, yang akan dibungkus nanti dengan kematian yang husnul khotimah. Kalau terlalu lama saya ceramah nggak etis juga, udah malam. Ibu-ibu matanya udah tinggal separoh. Padahal kata Nabi kuludain dawaun. Tiap-tiap sesuatu Bapak ada obatnya. Batuk-batuk, belilah serin. Puyeng-puyeng beli bodrek, ada obatnya. Kuludain dawaun, tiap-tiap sesuatu ada obatnya. Wadawaun ngantukun colokun. Ngantuk ya ada obatnya. Wadawaun ngantukun colokun aujitakun. Ngaji baru jam 10, amam udah 2 kali. Kapan kita mengorbankan badan kita untuk Allah, untuk Rasulullah? Cuma baru disuruh ngaji ge, udah glesor. Ngapain besok kiai wae gini belum datang. Belum ngantuk. Mana perut lapar, tadi dikasih makan, tenang deh. Panitia udah SMS kiai bakar ayam udah dingin gitu-gitu. Tahu temenan, dibakarin apa kagak. Kalau ada sumur di ladang, boleh AA menumpang mandi. Kalau umur kita masih panjang, insya Allah kita akan mandi bareng-bareng lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, pada hari-hari berikutnya, Allah berikan kita sehat dan panjang umur, berkah hidup kita, selamat akhirat kita, hasil maksud dan cita-cita kita. Amin. Bil qabul niyatuna wa hajatuna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan tausiah agamanya. Baiklah, kita tutup acara dengan membaca doa, insya Allah dibawakan oleh Bapak
khusyuk kepadanya. Kami persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين والنبيين، وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفعل الخيرات وترك المنكرات فاهدنا لصالح الأعمال والأخلاق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا والدنيا والآخرة، والعافية في جسدنا، وزيادة في علمنا، وبركة في رزقنا، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعانا وقعودنا وتحسنا وتداوانا وتمم تفسيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ثم سجود عليكم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر نجولهم ووسع مدخلهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم اغفر لنا البلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا وشر الآخرة، غفر له لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baiklah, acara selesai. Setelah selaku pembawa acara, terima kasih dan maaf apabila ada